Dapat. They say love is forever. You forever is all that I need. Please stay as long as you need. Can promise that things won't be broken, but swear it will never leave. Please stay forever with me. If you want to, I can show you. If you want to, I can show you. Podcast at my room. Gila. Vlog. Kita udah ntar dikasih ini nih. Sama editor udah dikasih audio yang paling cetar membahana diedit setengah mati. Satu. Rambutku udah rada emo ya. Udah emo. Oke, gue juga bisa sih. Gue gini. Kan gue udah nutupin ini. Oke, sekarang bahas apa nih? Ya kan kita tadi udah nyanyi ya pastilah. Apa tuh? Musik bahas ya. kebun binatang lah. Masa bahas musik. National Geographic. Iya, si nyambung banget. Enggak lah, apa sih kita bahas musik lah. Oke, sebelum itu gue ngerokok dulu. By the way, tadi kita nge-tag 3 kali tuh buat lagu itu doang. Satu rap itu doang 3 kali. Gue emang pernah gagal di musik, jadi ya begitu. Jadi ya. Tapi aja grogi. Ya. Tapi gimana? Lu skena musik nih, kita kan ngebahas skena musik gitu. Skena musik. Apa lu suka nonton ini nggak? Dari yang simpel dulu ya, suka nonton konser nggak? Karena gue dulu susah. Iya. Ya, setiap gue mau nonton konser, gue harus ngenyek dulu kan. Atau harus ngumpulin duit dulu, duit jajan lama gitu ya kan, dari lama. Ya, at least ketika teman-teman gue pada pergi ke konser ya gue ditinggalin. Sian ya. Dan ketika gue udah siap uang, udah siap outfit segala macem, teman-teman gue nggak jadi. Ya. Itulah hal yang paling kasihan dari hidup gue. 10 hal yang paling kasihan. Banyak banget. Top 3 menyedihkan. Top 3. Nomor 3 paling menyedihkan nih. Konten gitu ya. Iya. Tapi ya tapi enggak, yang gue tanya, lu suka konser nggak? Kan ada beberapa orang yang nikmatin, gue lebih suka audionya aja. Kalau mungkin ketika gue ke konser gue malah jadinya nggak terlalu seret gitu karena rame atau kondisi-kondisi lainnya gitu yang lama apa gimana gitu. Gue pernah nonton konser. Konser apa tuh? Dulu The Changcuters di PRJ sih. Ya, tapi ya begitu. Ada hal ya tergantung musiknya sih. Kalau dia ngebawanya dia yang fun, didengerin fun juga enak-enak aja. Tergantung selera. Tapi gue males kadang kalau ya udah tahu rasanya nonton konser tuh kayak apa, tapi gue males sih. Mendingan denger audio aja. Apa aja? Lu pernah ke konser apa aja selain itu yang The Changcuters? Changcuters sama ini Guyon Waton. Guyon Waton baru kemarin tuh. Gue nggak terlalu tahu sih itu. Itu apa kayak? Itu dangdut koploan gitu. Koplo. Gue kira IDM. Yang kan dulu kan ada yang di PRJ tuh yang apa sih? Apa? Itu yang waktu tahun kemarin 2022. Apaan? Los Koplo apa sih yang pernah bareng sama collab sama artis luar negeri sih? Itu Phil Koplo. Iya, gue nggak terlalu sih. Iya. Tapi lu dibesarkan oleh musik-musik apa nih? Ya kalau gue musik gue popang. Dulu tuh ada nama bandnya tuh My Name Is. Iya, My Name Is. Iya, My Name Is Tama. Lurus banget jokesnya ya. Aduh. Udah mancing gue loh, udah berusaha mancing. Hello, my name is. Ya kayak belajar bahasa Inggris. Tapi sebelum itu gue ngebahas diri gue dulu dong. Kalau gue malah tipikal orang yang nggak suka nonton konser. Oke. Karena Pak ke PRJ aja gue mual-mual Pak. Gue capek Pak. Saking introvertnya yang nggak tahu banyak gitu.
Tapi enggak sih, kadang-kadang seneng aja kalau misal sama temen-temen yang dekat gitu. Pasti gue yang lebih tolol aja gitu, lebih pasti yang petakilan gitu loh. Iya. Dan asal ada yang bayarin sih, lebih kayak ada yang bayarin sih. Lihat harga-harga tiket Pak, mahal banget Pak. Iya sih, mahal banget. Coldplay sama BMTH aja. Aduh, pengen peleter nah, gua. Tadi gue pengen bahas itu tuh. Tahun ini tuh lu kan lagi gencar-gencar musik ya. Lagi ada yang lagi jor-joran banget, lagi impulsif banget. Apalagi BMTH, band kesukaan kita kan tuh BMTH. Kemarin juga ada sempat Juicy Lucy, gue kan suka Juicy Lucy. Tapi nggak sempat aja waktu itu. Kalau lu apa tahun ini itu kayak itu BMTH itu yang paling sama Coldplay. Permainan dingin. Permainan dingin. Iya. Main dingin. Iya. Kalau Coldplay karena tiketnya yang gila sih, tribun aja 5 juta something gitu ya kan. Tadinya gue mau ke BMTH. Cuma feeling gue kok not so good ya, gue bilang gitu ya kan. Terus ternyata bener. Ya bener, kecewa sih, ada beberapa orang yang kecewa kayak Master Dustin, si Dustin. Iya. Dia tuh gila gigs kan, seorang penggila gigs lah. Dia tuh sampai ngumpulin tiket kalung tiket tuh banyak di situ. Sampai inian bikin suku dia kayak suku sampai leher situ panjang. Ntar sampai leher dia. Isi tiket. Lehernya jadi panjang gitu. Iya. Nah, tapi dia kecewa gara-gara salah satu tiket yang langsung dicopot sama dia adalah tiket BMTH waktu itu. Karena kecewa karena kok dicepetin gitu loh. Padahal kan demi keamanan juga sebenarnya. Iya, demi keamanan. Tapi kalau misalkan keamanan ya kan 1, 2, 3 tuh dia 3 hari. Nah, ya bisa lah diperbaikin gitu. Harusnya. Iya, jangan langsung dibatalin semua. Harusnya, tapi enggak sih. Apa-apa lah, panitia rugi-rugi dikit lah. Emang udah kaya, dia jual tiket kan nanti masih bisa balik modal. Tapi ya gitu sih, kayak anjir, kasian juga sih gue ngeliatnya. Kayak gue jarang buka Instagram, pas gue liat buka Instagram ada berita bahwa BMTH nggak jadi ini. Pas dikabarin sama lu kan, oh iya kak, ternyata bener. Kata temen gue sempat main 1 jam, habis itu udah diberhentiin. Karena ada video-videonya kan sih, kayak si Sarah Wall sama si siapa sih, si Tita ya, Tita pokoknya. Ratita. Nah itu kan dia sempat nyanyi. Habis itu ya udah baru. Ya kesian sih. Iya, panggungnya terlalu tinggi mungkin kali ya. Katanya di refund gak sih? Dibalikin. Ya, berapa persen. Meskipun kecewa sih ya. Ya. Nah itu paling yang konser-konser itu ya. Nah kalau gue tipe yang lebih suka dengerin di Spotify aja. Bahkan pas kemarin Warp, lu nggak ngetren itu sih, lu nggak ngikuti. Dia nggak pernah dengerin di Spotify, dia demennya bajakan. Parah sih, emang ngebajak tuh parah, jahat dia. Jangan ngebajak ya guys. Enggak sih, dia gue udah mulai biasain untuk bang Spotify aja gitu. Meskipun ada iklan nggak apa-apa, atau kan langsung di YouTube-nya aja gitu. Tapi Spotify itu tiap tahun ada Warp tiap tahun, jadi lu dikasih kayak data untuk ini lu dengerin nih berapa jam. Nih ada nih. Masih ada di gua. Ini sekarang masih tahun 2023 Desember. Nanti uploadnya gua nggak tahu kapan. Jadi ada sistem Warp kayak gitu nih. Aduh lama kali. Bentar ya guys. Nih contoh kayak ini ya, ngerekap season gitu ya. Kilas balik, namanya kilas balik gitu. Nah tuh. Oh gitu. Oh, apa yang lu dengar di tahun 2023? Apa yang lu dengar di tahun 2023? Favorit band, favorit musisi. Tuh. 43 genre kalau gua. Bohong banget ini, tahun 2003 tahun yang menyenangkan. Tuh, kamu memutar 2191 lagu di 2023. Dan itu cukup gede ternyata gue cukup gede. Rata-rata orang dengerin 500 berapa. Gue sampai 2191. Sampai ganggu tidur gue aja, dia pakai speaker ya kan, jedung malam-malam ya kan, sambil ya gue main Valorant enaknya kalau itu
sambil dengerin lagu. Sambil tidur pun juga denger dia. Enggak, gue nggak tidur nggak. Ke listrik. Gue nggak sampai tidur, gue nggak ini. Capek Pak, capek. Udah tidur keganggu, udah bagus ya. Nggak boleh dengerin musik sambil tidur ya, karena otak kita butuh istirahat. Malah jadi keganggu sih. Organ-organ kita tuh butuh istirahat. Awalnya sih gue gitu, pas awal-awal tahun atau apa, karena udah ada PC atau gimana kan, dengerinnya pakai speaker aja gitu, terus tidur, dibawa tidur. Ternyata nggak enak, kualitas tidur lo jadi kurang. Oh, baru pas akhirnya gue nyadar, ternyata mendingan gue langsung ini aja. Tapi itu 2000-an itu rata-rata gue dengerin Juicy Lucy. Emang karena gue suka Juicy Lucy banget. Anaknya emang sedih banget, galau banget. Indinya indie yang nggak ini kayaknya deh. Dia nggak ini deh. Lebih ke lagu galau aja karena emang ya udahlah. Nanti aja kita bahas lain kali ya. Nah tadi itu lagu, kenapa kita nyanyiin lagu ini nih, apa? Itu judulnya Sleeping with Sirens. Judul bandnya Sleeping with Sirens. Judulnya susah nih. If I James Dean and you Audrey Hepburn. Audrey atau Aubrey, cowok? Aubrey mah itu temen gue itu content creator aja. Audrey. Oh, Audrey ya. Audrey Hepburn ya. Ntar ditulis ya. Kenapa ya namanya itu ya? Apakah dia ada apa? Ntar nanggung sampai 18 aja kan, tadi kan cut scene. Apa? Ya kenapa gitu? Ada James Dean sama Audrey Hepburn. Apakah dia ada? Gua pernah baca-baca ya arti dari sebenarnya dari meaning lirik lagu itu sama lagu nama judulnya seperti itu. Tapi katanya sih emang ini gue lagi baca ya. Gue belum tentu tahu ya. Kalau tahu bisa di komen, dibenerin lah. Katanya sih emang dia aktor dan aktris gitu. Pernah memerankan film yang sama sebagai pasang kasih gitu. Makanya kalau lo tahu albumnya akustiknya si Sleeping with Sirens, itu judulnya, bentar ya gue cek lagi, sorry. Ada movie-movie-nya gitu. Ya pokoknya ada movie-movie-nya gitu. Dengan gambar cewek cowok lagi di tebing naik mobil. Ya iya. Jadi namanya tuh, nama itunya kan ya, Discord. Mana sih? If you were if you were a movie, this would be your soundtrack. Jadi kalau misalnya ini kalau kamu ada di sebuah film, mungkin ini ada soundtracknya gitu. Nah, emang ditujukan buat kayaknya buat film gitu. Nah, makanya ada James Dean. Dia kan ada Roger Rabbit, Stomatight in Notes. Dan ini bagus juga nih, Don't You Ever Forget About Me. Jadi lucu juga. Nah, ini yang With Is to See and A to Hear. Yang itu yang agak, kalau gue lebih enakan denger ini yang popangnya, bukan yang akustiknya. Yang screamo-nya ya, yang metalnya dikit. Lebih nonjok aja sih. Sama sih if I James Dean and you Audrey Hepburn tuh gue lebih suka di metalnya. Oh, lu suka di metal aja? Iya, kalau gue lebih nonjok aja, lebih karena dia ada apa sih, nada yang bikin pas di refnya tuh bikin kita tuh wah gitu, wah banget gitu. Tapi mungkin itu spesialnya popang kali ya? Enggak, atau spesialnya Sleeping with Sirens, karena Sleeping with Sirens tuh kayak they have a two side gitu loh. Dia punya sisi yang kalem, yang lagunya tenang, yang kayak dia nyanyinya pakai falsetto yang kayak tadi tuh. Ada juga jadi kayak ada yang kenceng, ada yang slow gitu. Dan rata-rata sih emang siapa sih vokalisnya sih, vokalisnya Sleeping with Sirens itu dia emang dia bisa nyanyi gitu, yang bisa slow banget, bisa yang ini banget, nonjok banget gitu loh. Ya emang kalau screamo tuh kayak gitu. Bukan popang ya, screamo. Kalau ya namanya. Kalau screamo tuh masih ada metalnya. Scream emo kan, dia masih ada
ada metalnya, ada double pedal gitu. Kalau popang kan dia kan distak tak gitu. Iya. Alunan si drumnya. Iya, Killing Queen. Keren sih dia tuh. Dan apalagi band-band itu kalau nah itu referensi gue ternyata sebenarnya tuh emang kebanyakan dari abang gue. Karena dari kecil abang gue suka ngeband apa-apa dan gue ngeliat dia keren. Dia basis. Ya kan? Terus, nah bahkan kalau misalnya one day gitu kalau gue dihidupkan lagi atau direinkarnasi, gue pengen jadi musisi dan satu-satunya itu gue jadi pemain bass. Salah satunya gue pengen jadi pemain bass. Antara itu jazz atau blues atau enggak emang apa sih namanya metrok. Jadi metrok gitu. Gue karena dia basis gue jadi kayak gue juga pengen jadi pemain bass gitu loh. Karena menurut gue bass itu sebuah hal yang apa ya nggak ternilai di orang tapi sebenarnya kalau nggak ada bass jadi kosong aja. Iya. Kok ada yang kurang ya? Jadi kayak manusia di balik layar lah. Iya. Jadi kayak kok ada yang kurang gitu loh. Iya. Kayak ada yang gitu. Kok ini masih udah bagus sih tapi kok ada yang kurang gitu. Iya, jadi bass itu kayak mensempurnakan karya itu musik itu gitu. Nah rata-rata referensi gue emang dari abang gue. Nah makanya ini gue mau nanya nih referensi lu tuh dari mana aja sebenarnya tuh? Mungkin dari tongkrongan, teman. Karena rata-rata lu popang kan, emo, screamo dan kawan-kawannya kan. Karena itu apa? Sebagai pemain bass gitu. Sebagai penikmat musik atau sebagai pemusik gitu. Pertama kali gue ngeband ya nggak tahu aja panggilan hati. Wah, gue pengennya main bass aja gitu kayak gue ngeliat bass keren banget anjir gue bilang gitu kan kayak panjang gitu. Terus iya kayak sini lu gitu main. Sama gitu. Sama. Kayak bayi yang gitu. Papa. Ya. Tapi kalau musik itu yang itu gimana tuh? Musiknya genrenya emang dari SMP gue sih. Ya gue dengernya itu My Name Is, yang popang-popang, Superman Is Dead, kayak gitu. Yang Virgo nih apa? Last Child, terus ya PW Gaskin tuh udah masuk di gue gitu. Ternyata di SMP lain ada yang metal gitu. Gue belum tahu tuh emo segala macam kayak Killing Me. Ya gitu-gitu tuh. Wah, pas gue SMA baru tahu karena kan campuran tuh SMA tuh dari SMP mana aja kan. Nah, ternyata ada yang daerah Cempaka Putih, dia agak gaul gitu kan SMP-nya. Jadi SMP 77 ya tuh kalau tahu pasti di Cempaka Putih. Nah tuh kalau gue kan Johar Baru SMP 2 ya. Iya SMP 2 Johar Baru tuh kayak yang masih punk banget, masih Bronx banget, masih ancur-ancuran lah gitu. Kalau dia tuh udah yang ibarat kata udah mau ke selatan gitu ya kan, udah high class banget ya kan. Udah pokoknya bahasa gaul tuh pusat di situ tuh gila sih. Karena ada yang apa dia bukan satu-satunya juga sih punya ekskul band kan dia. Iya dia ada ekskul band. Gue lupa dia tuh pernah ngajak Vera. Kalau dulu kayak Gasnya main di SMA 30 tuh Planet Remaja dulu 30. ada iya 30. Pokoknya kalau SMA-nya 30 sama 31 tuh untuk yang ngeband 77 juga sih 77 30 31 jadi 77 itu ada SMP ada SMA keren sih dia 30 kayak mengingatkan gue dengan seseorang udah jangan yang nggak pernah ketemu itu udah nggak usah dibahas nah itu berarti referensi lo tuh ternyata emang dari sekolah ya dari temen-temen lo dan lain-lain gitu loh. Nah, ketika berdirinya ini lu jadi bertambah referensi kayak mulai kenal Killing Me, imo-imoan gitu. Nah, ketemu SWS nih dari mana nih? SWS tuh kan dari teman gua juga, drummer gua yang dengerin nih coba nih lu dengerin lagu ini dah. Nah, itu pas udah mau lulusan SMA, baru tahu gue SWS. BMTH pun juga udah tahu sebenarnya, tapi kan dia masih kan kayak screamnya parah banget yang wow masih gitu kayak yang belum drown belum ada ngecilnya gitu ya kan sampai kan waktu dulu kan vokalisnya kan pecah kan suaranya sampai dioperasi malah tambah bagus aja jadi operasi malah tambah bagus kayak ada serak-serak kayak gitu jadi kayak vokalisnya Linkin Park iya
Tuh, gue denger BMTH tuh waktu ya kerja sih, udah kerja 2 tahun yang lalu lah. 2 tahun yang lalu. 2 tahun atau 3 tahun yang lalu BMTH gue baru dengerin. Baru dengerin lagi. Iya, baru dengerin lagi yang baru-barunya tuh kayak Sleepwalking. Ya. Terus Drown, terus banyak Follow You dan kawan-kawannya lah ya. Tuh banyak sih yang enak-enak lagi. Nah, jadi tentang BMTH nih. Kan lu sebagai seorang penikmat BMTH. Pertanyaan gue satu. Menurut lu orang yang suka ngezolimin orang pakai baju band itu gimana, Bang? Karena kan menurut gue kesel loh ketika skena-skena tuh ditanyain. Misal pakai baju apa ya BMTH, misal ada logo sempiternalnya apa sih? Sempiternal. Nah, itulah. Yeah. Nah, dia pakai kaos itu misal, mesti ditanyain apa lagu dari BMTH gitu kan. Iya. Kan bisa aja kan orang dikasih atau apa kan, wah ini band nih biar cocok aja gitu. Ya enggak boleh gimana gitu. Kalau gue sih enggak usah ngurusin lah ya. Terserah dia mau pakai. Jadi kayak ibarat kata lu fansnya banget terus kayak ngeledek orang yang baru FOMO gitu. Harusnya kan lu merangkul sebagai fans yang baik, ya lu ngerangkul orang itu ya kan. Ayo gitu ikut gabung gitu ya. Sikap manusia itu ini enggak sih Pak nggak mau sama atau maunya beda atau apa karena termasuk selera pun gitu loh. Ketika udah ada orang yang dengerin apa hal yang sama dan booming gitu kayak contohnya BMTH atau apa kayak ya apaan sih lu masih pendengar baru nih gua nih udah pendengar lama ini deh gitu, penyakit dari kecil deh kayak gitu. Kenapa tuh? Iya dari kecil lu kayak dari kecil aja lu beli mainan nih misalnya lebaran deh ya kan abis nanggok gitu pamer cu emang tuh budaya kita tuh emang suka begitu pamer lu dapat berapa gitu ayo kita hitung 200 nih lama-lamaan kan kemarin aku bisa sampai berapa jam nanggok gitu kan kayak gitu gue punya ini dong lu beli apa ya Tamiya lu masih begitu gue udah kenceng dong tapi bukannya ini ya tapi emang gue ada beberapa lagu yang emang gue suka banget gitu kalau kata Pamungkas bahkan Pamungkas aja punya satu album album dari The Beatles yang paling dia sukain gitu tapi dia nggak mau share ke orang lain karena menurut dia itu cuma buat dia aja gitu loh tapi menurut gue tapi tetap agak setuju sih ya meskipun emang terdengar munafik tadi gue bilang gue nggak suka tapi menurut gue bukan sampai yang ngeguruin gitu loh sampai ini gue senior gue juniornya tapi ini kayak ini eksklusif banget buat gue kayak gue ngerasanya gitu ini intim banget buat gue saking dekatnya gue dengan karya ini nah itu mungkin kayak gitu ada beberapa yang lagu yang kayak gitu tapi rata-rata sih gue lebih seneng kalau di share sih. Lebih seneng kalau misalnya temen gue tahu lagu ini, gue nggak rekomendasiin. Bahkan ya gue sempat bikin karya, jadi ketika karya itu ada, kan isinya full lagu-lagu kan. Kalau ya ada namanya Sebuah Surat Cinta itu di YouTube gue ada di YouTube. Nah itu full dengan lagu. Nah lagunya itu adalah ketika gue tamasya gitu, lagi dengerin lagu dan lagunya tuh ngenang banget gitu. Dan akhirnya karena gue punya lagu yang gue favoritin gitu gue share dengan apa karya gue itu jadi itu jadinya kayak gue nge-share lagu aja nih lu bisa masukin ke playlist lu nih kayak bagus kayak nih gitu, kayak kita tuh gitu. Ngajak orang bukan ngeguruin orang sih kayak coba deh dengerin lagu ini gara-gara lagu kita bisa nemuin jodoh gara-gara lagu kita bisa punya teman banyak bisa. Nah, ini alasan kenapa ini FYI aja ya. Ini lagu yang tadi kita bawain tadi yang Sleeping with Siren itu gue yang minta untuk pokoknya konten itu bahas musik, gue pengen kita nyanyi lagu itu. Karena emang punya memorable sendiri, punya ingatannya sendiri. Iya betul. Lu pernah gak sih ngerasain di mana kayak apa sih ketika dengerin lagu lu berada lu flashback gitu loh ke momen itu di masa itu ketika lu lagi dengerin lagu itu banget lagi seneng-senengnya dan ada hal-hal yang bahagia di situ jadi kayak lagu itu mengenang gitu kayak sebuah serpihan bola memori gitu loh
emang lagu itu punya magicnya sendiri. Kalau gue sendiri ya. Kalau gue dengerin lagu itu seketika gue ada di posisi sekarang, cuman musimnya itu mendukung banget. Iya. Iya, gue ngerasain banget anjir. Vibes-nya kayak anjir, misalkan sore-sore kita denger lagu itu terus kayak kebawa banget gitu. Kayak kita tuh lagi ada di satu, kita lagi berdiri tiba-tiba langsung kayak mengelilingi gitu. Iya, nah itu magicnya musik itu dan soulnya gitu. Jiwanya musik tuh di situ gitu. Gak tahu, itu dia magic banget. Iya. Karena selalu terngiang-ngiang di kepala kita kan gitu. Iya. Dan apa ya, gua kalau dengerin Sleeping with Sharon ketika hujan atau apa itu pasti enak banget. Itu langsung nginget gue dengan memori-memori yang kayak anjir gila. Iya. Gue bahagia dulu nih dengerin ini nih. Sekarang ya udah gue sendiri, ya udah ya nggak apa-apa. Tapi emang itu memorable. Menurut gue itu memorable dan gue seneng ketika dengerin lagu yang SVS itu dan ya mengenang aja gitu. Tapi lo ada beberapa lagu yang memorable. Kalau gue kan tadi tuh yang James Dean and Audrey. Banyak sih apa sih? Si Sleeping with Sharon tuh kayak Atrophy Father Tropisan. Oh iya. Terus kayak ini apa Bomb.com tuh enak-enak karena playlist gue waktu itu Bomb.com. Terus yang judulnya apa sih, You Kill Me in the Good Way tuh enak banget tuh. Iya. Pokoknya yang If You Can Hang Baby ya, If You Can Hang juga bagus. Tapi If You Can Hang tuh pas gue lulus sekolah tuh, pas dengerin pas kuliah di akademi itu gue gue dengerin tuh If You Can Hang enak. Nah setelah itu udah nggak terlalu. Terus kalau gue masih ngikutin tuh, bahkan pas album terbarunya SOS itu gue dengerin tuh yang apa CTL plus Alt plus Delete. Itu bagus banget, suara dia bener-bener kayak wah ini orang gila sih. Banyak lagu-lagu yang barunya tuh yang gue cukup dengerin tapi udah jarang sih. Nah itu kalau gue kan tadi tuh SOS, selain SOS ada nggak? Kalau gue Juicy Lucy, jujur Juicy Lucy. Kalau gue dulu Killing Me sih. Killing Me sih masih bekas banget. Oh iya, kemarin tuh dia ini bikin lagu judulnya apa yang lagu lamanya tuh Jangan Pergi. Jangan Pergi. Tapi dibawainnya sama itu sama Reunion. Sama Vera. Iya, sama itu Vera. Bagus banget. Itu keren sih, itu keren banget. Vokalisnya siapa yang Vera tuh si Widi. Wah, suaranya bagus. Jadi bagus dia. Dulu tuh sempet ya emang sih pernah dengar dia podcastnya kan, dia lagi hancur banget dulu. Kan sempet diledekin sama anak-anak, suaranya ini autotune gitu ya kan. Suaranya buatan dulu gitu. Sekarang gila sih lu udah bagus banget, mantap Kak Widi, mantap. Iya, bagus sumpah. Gue kayak makin jatuh cinta gue. Iya. Pas dengerin yang si Onat ya udahlah suaranya Onat emang gitu. Stabil sih dia, suaranya. Jangan Pergi yang lama. Yang lama juga yang baru juga sama sih, dia stabil sih suaranya menurut gue. Kalau menurut gue oke lah gitu kan. Tapi pas sama Widi sekarang jadi kayak bahkan sama Sansan juga kayak anjir, jadi 3 vokalis tuh kayak what? Iya, bisa. Keren. Karena emang mereka itu dulu manggung bareng. Iyalah. Ini ya kalau dulu ada 13 tuh dia bareng tuh, ya 13. Tahu. Ganti-ganti vokalis mulu. Mungkin Killing Me yang sekarang ngikutin 13 kali ya manajemennya, ganti-ganti vokal mulu. Waduh. Tapi dulu dia Killing Me juga bagus. Tapi itu emang bagus sih. Yang salah satu penyesalan gue nggak kenal dia waktu SMP gitu. Iya. Itu gue pernah putus cinta sama mantan pertama gue. Baru putus dia udah dapet cowok baru gitu ya kan. Ih anjir, gue bilang gitu. Lo pengen nyanyi lagu apa? Terus gue mau nyanyi lagu Tormented waktu itu. The best ya. Itu Tormented yang awal ya, yang kacau banget itu, gila sih. Dan teman-teman gue tuh masih culun-culun, belum berani manggung di sekolah dulu. Ya salah satu penyebab gue pengen banget balik ke masa lalu itu tuh. Oh itu ya. Pengen bawain lagu itu, kayak gue pengen ketemu diri gue yang dulu nih. Lu semua lu dengerin lagu ini. Gue mau lu tampil di acara sekolah bawain lagu ini. Nah, kalau lu Tormented, kalau gue ada judulnya adalah Graduation Song. Oh iya. Dari itu Metrock ya? Metrock. Itu yang gue bilang tadi, ketika lu dengerin itu memores lu langsung ke belakang gitu. Iya, nah, betul.
ketika gue dengerin lagu itu gue selalu keinget gue pas ada event gitu loh. Gitu, dan itu jadi ngenang gitu. Judulnya Graduation Song, dan itu bener-bener luar biasa enak. Itu enak. Gue denger sih lagunya. Dan lagunya tuh enak banget, kayak liriknya tuh cuma beberapa, semuanya instrumental. Itu keunikan Aftermath ini, apa namanya, Metrok itu keunikannya adalah instrumental. Dia kebanyakan full instrumental, jarang ada yang pakai lirik, ada beberapa yang pakai lirik. Dan termasuk ini Graduation Song itu lirik, dia pakai liriknya cuma beberapa doang, dan itu bener-bener kena banget di gue sih. Satu lirik itu jadi kayak dia nahan sekalinya mukul langsung bikin kayak orang gitu loh. Itu keren sih. Can we get through it all. Nah tuh ada dah nih, ntar mungkin ada musiknya. Ada musiknya di situ ya. Nah tuh dia. Oke, udah habis ya segmennya. Masih banyak sih, banyak yang gue pengen ceritain sih. Juicy Lucy itu pengen gue bedah juga. Kenapa gue bisa nemuin Juicy Lucy itu gila sih, itu lagu paling enak juga tuh. Terus ya tentang mungkin nanti sejarah band-band lu nanti bisa kita diskusikan di part berikutnya ya kali ya. Ya mungkin kalau kalian punya playlist atau punya apa lagu-lagu favorit bisa di komen. Iya bisa di komen, nanti kita bisa coba cari. Coba dengerin, nanti kita bikin kayak top 10, top 5 menurut kalian gitu. Gitu. Tapi sebelum itu top 3 aja deh dari kita sebelum akhirnya. Top apa? 3. Lagu apa nih? Lagu apa aja? Inggris. Apa aja? Indonesia. Apa aja? Ya kalau top 3 sih gue tetap Killing Me ya, ketiga. Tormented. Terus banyak anjir, Killing Me itu yang enak-enak. Ya terus apa lagi? 2 ya tetap SOS. SOS. Apa? SOS itu gua di You Kill Me in the Good Way. Terus satunya itu apa ya? BMTH ya? Apa tuh? Yang mana? Aduh, ada judulnya. Yang lambangnya payung tuh. Iya, nih yang mana? Kan itu barengan sama yang Follow You. Terus coba lihat. Bentar ya. Kalau itu menurut gua top 3 di gua. Ya iyalah kan gua bukan top 3 di kita. Kalau top 3 di kita tuh pasti kita rembukin dulu kan. Enggak, yang top 3 lu kan gua nanya top 3 lu, Cok. Santai aja. BMTH. Yang mana? Bentar. Drone. Happy Song. Tron. Bukan. True Friends. Avalanche. Drone. Oh no. Bukan deh. Yang mana? Apa ya? Sabbath Eternal. Can You Feel My Heart? Walking. Bukan. Gak ada lagi loh. Menurut gue yang terkenal itu. Amo. Coba di Amo. Sorry guys. Medicine. Sugar Honey Ice and Tea. Wow, gue belum tahu kan lo. Ya, gue tuh lebih suka orang yang gak suka. Ya sama sih yang lo bilang. Orang yang terlalu apa sih demen. Tapi gue berusaha emang narik mereka. Tapi gue ngasih tahu, ada yang lebih enak dari itu. Oh iya. Ada yang lebih enak dari itu. Kalau Medicine gue tahu nih. Ya gue Sugar Honey Ice and Tea. Sugar Honey SNT. Ada juga kan yang sama Baby Metal tuh. Iya, Baby Metal. Nah itu apa? Berarti 3 ya. Dia itu pertama Killing Me, Tormented. Iya. 2 SWS yang apa? Itu You Kill Me in the Good Way. Terus ketiga baru si Sugar Honey SNT. Iya, dari Killing Bring Me. Kalau gua 3 itu of course, 3 itu apa ya? Gue 3 itu apa ya? Bingung juga kalau ditanya gitu ya. Apa ya? Ya apa aja yang lu suka. Bentar ya, gue cek dulu di Spotify ini yang bagus apa ya. Ya pasti Juicy Lucy ada lah, sampai dia 2000 anjir. Iya. Dengerinnya 2000 kali. Bentar. Agak pressure ya. Bentar.
Oh ini dari 11-12. Another night awake with you apa ini? Itu apa genrenya? Metrop. Oh, with Metrop. You on my panjang banget. Main nih, pokoknya ntar ditulis di sini. Terus kedua itu ada yang tadi Morphe Radio Graduation Song. Ketiga itu lagu terakhir dari Juicy Lucy. Apa yang mana nih? Bukan. Okay. Kalau asing ya emang gue suka sih dengerinnya. Tapi ini gue yang apa ada lagu terakhir. Lagu terakhir sebelum ku melupakanmu. Bagus banget lagunya. Oke, itu dia top 3 kita masing-masing. Apa top 3 kalian? Iya, tinggal di komen aja. Jangan lupa subscribe, like ya kan. Dan follow semua akun sosial media kita dan Discord kita. Oke. Dan thank you. Bye-bye.